Kementerian Kesehatan melaporkan ada 377.564 kasus HIV/AIDS yang terjadi pada tahun 2019 dan 86,5% diantaranya adalah usia produktif. HIV/AIDS sendiri merupakan sindrom yang diakibatkan oleh rusaknya kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh virus HIV. HIV/AIDS merupakan penyakit dengan diskriminasi dan stigma yang besar jika orang-orang masih memiliki pengetahuan yang kurang terhadap HIV/AIDS. Pemerintah mempromosikan program terkait pencegahan dan penanggulangan dari HIV/AIDS. Di program tersebut ada kegiatan seperti mendidik, melakukan tes, mengobati, dan merawat pasien HIV/AIDS. Pemerintah juga memiliki program pengobatan antiretroviral atau ARV yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan HIV/AIDS di klinik kesehatan. Baik, selanjutnya transmisi atau penularan HIV. Nah, jadi terdapat beberapa cara penularan HIV. Yang pertama tentunya dengan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini bisa melalui dubur dan juga melalui vagina. Kemudian melalui transfusi darah, kemudian melalui jarum suntik yang terinfeksi dengan pasien HIV, kemudian melalui kontak darah, baik itu postnatal maupun postpartum. Nah, misalnya pada ibu dan anak yang menyusui. Selanjutnya tentang mitos penularan HIV. Baik, mitos penularan HIV yakni HIV ditularkan melalui sentuhan. Menurut Dinas Kesehatan, HIV tidak bisa ditularkan melalui sentuhan atau kulit. Lalu yang kedua, HIV ditularkan melalui serangga atau hewan peliharaan yang terinfeksi. Faktanya, HIV tidak bisa bertahan hidup pada nyamuk. Lalu yang ketiga, HIV ditularkan melalui makanan dan minuman. Faktanya, HIV tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh dan di dalam air. Lalu, orang ODA atau dengan infeksi HIV tidak bisa bertahan hidup lama. Faktanya, ODA bisa bertahan hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Populasi berisiko merupakan kelompok dalam masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan terjadinya kasus HIV/AIDS. Populasi ini menjadi pintu masuknya terjadinya penularan HIV/AIDS dari kelompok berisiko ke masyarakat luas. Selanjutnya ada beberapa kelompok populasi berisiko dalam HIV/AIDS, yaitu yang pertama IDU atau Injecting Drug User, yang disebut juga dengan pengguna narkoba suntik. Nah, Indonesia merupakan preferensi negara di dunia yang tinggi dengan penasun. Pengguna alat suntik pada kelompok ini akan mengakibatkan tertularnya HIV/AIDS secara cepat. Menurut Kemenkes RI 2020, pada kelompok orang yang dilakukan tes HIV yaitu sebesar 2.119 ada orang dengan angka 409 dengan positif HIV. Nah, pada kelompok penasun ini ada stigma dari masyarakat yang mengakibatkan dirinya mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat dan hanya bergaul dengan orang sesama penasun. Selain itu ada stigma dari masyarakat yang menyebabkan perasaan sedih, merasa bersalah, dan pendiam diri. Nah, hal itu juga mengakibatkan orang ODA tidak mematuhi terkait penggunaan obat ARV. WPS atau wanita pekerja seks merupakan salah satu kelompok berisiko dalam penularan HIV/AIDS. Kelompok ini menularkan melalui infeksi menular seksual akibat seks yang dilakukannya. WPS melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan dan juga pelanggannya yang tidak menggunakan kondom atau seringnya tidak menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual. Yang hal ini dapat meningkatkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 didapatkan dari 92.612 orang WPS yang melakukan tes HIV sebanyak 2.243 dinyatakan positif HIV. Selanjutnya yaitu pasangan dengan resiko tinggi. Penyebab kenaikan kasus HIV yaitu kelompok dengan pasangan resiko tinggi, mereka takut melakukan tes HIV karena apabila dinyatakan positif mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Hal itu akan menyebabkan mereka perasaan sedih, cemas. Selanjutnya yaitu PPS atau pelanggan penjajah seks. Pelanggan penjajah seks sama halnya dengan WPS yang hal ini dapat dengan sangat mudah meningkatkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
menjelaskan bahwa dari 1.279 orang PPS atau penjajah seks yang dilakukan tes HIV, sebanyak 103 orang dinyatakan positif. Selanjutnya yaitu pelanggan pekerja seks. Nah, pelanggan pekerja seks kebanyakan waria, yaitu pelanggan pekerja seks diantaranya beberapa berasal dari kalangan berbagai daerah. Nah, rata-rata pelanggan pekerja seks yaitu pria yang sudah beristri. Terkadang pelanggan pekerja seks memaksa kepada mucikari untuk berhubungan dengan menggunakan kondom, tetapi ada juga beberapa mucikari yang menolak akan hal tersebut. Selanjutnya yaitu waria. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diskriminasi telah menyebabkan waria menjadi pekerja seks. Hal ini tentu dapat meningkatkan penularan terjadinya HIV/AIDS. Berdasarkan dari data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, sebanyak 14.287 orang waria setelah dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS, sebanyak 593 orang dinyatakan positif HIV. Selanjutnya yaitu warga binaan masyarakat. Nah, warga binaan masyarakat banyak yang tertular kasus HIV karena lapas merupakan tempat dengan kondisi yang rentan. Karena di dalam lapas terdapat penggunaan jarum suntik secara bergantian serta kondisi lingkungan yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu LSL atau laki-laki yang menyukai laki-laki atau biasa disebut dengan gay. Kelompok ini berisiko akibat teknik seks yang dilakukan, yaitu menggunakan teknik seks secara anal. Teknik seks yang dilakukan dengan cara secara anal lebih berisiko menularkan penyakit HIV/AIDS dibandingkan dengan teknik seks secara vaginal. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, dari 101.994 orang LSL setelah dilakukan pemeriksaan HIV didapatkan sebanyak 8.929 orang dinyatakan positif HIV. Selanjutnya yaitu satu pasangan terinfeksi HIV sementara yang lain tidak. Nah, akibat dari salah satu pasangan terinfeksi HIV yang lain tidak ini yaitu diakibatkan oleh kenakalan pada saat remaja, yaitu melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Nah, hal ini akan mengakibatkan orang yang tidak terinfeksi HIV akan beresiko terhadap infeksi penularan HIV tersebut. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait pencegahan penularan HIV. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan terkait siapa saja populasi berisiko yang mengalami HIV. Yang pertama yaitu ada PSK atau pekerja seks komersial, kemudian juga ada orang-orang yang menggunakan penasun atau penggunaan nafza jarum suntik, dan juga ada waria serta laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL. Beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah itu terdapat 5 program. Yang pertama yaitu dengan program jemput bola, di mana tenaga kesehatan di sini melakukan penawaran kesehatan atau penawaran tes HIV khususnya di daerah epidemi HIV, contohnya di Papua dan juga Papua Barat. Program yang kedua yaitu program Fast Track Ending 90-90-90, di mana di sini artinya 90% orang mengetahui status HIV-nya, 90% orang mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan juga pengobatan, 90% orang mendapatkan obat antiretroviral. Kemudian untuk ketiga program lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu melibatkan terkait dengan memperluas jangkauan dari penerimaan obat ARV apapun stadium klinisnya. Yang selanjutnya ada keterlibatan dari pemerintah lokal untuk membantu meringankan beban biaya perseorangan terkait dengan pengobatan ARV kepada kelompok beresiko. Dan yang selanjutnya adalah dengan terus meningkatkan fasilitas kesehatan untuk memonitoring maupun dengan adanya pengobatan terkait penyakit klinis yang diderita oleh kelompok beresiko ini. Baik, selanjutnya terdapat suatu peran masyarakat sebagai kontribusi serta agar pengurangan kasus HIV yang baru. Upaya tersebut yang pertama yaitu dengan tidak melakukan penyebaran informasi yang dapat mengakibatkan stigma negatif atau pengucilan pada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan informasi yang telah disesuaikan dengan bahasa, budaya, dan kebiasaan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menyebarkan informasi mengenai manfaat tes HIV dan pengobatan ARV.